Pemirsa, sejumlah hal yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menangani kasus penjarahan yang dilakukan di rumah sejumlah pejabat di Jakarta beberapa waktu lalu, termasuk untuk menangkap pelaku di lapangan serta juga menahan dan juga menetapkan sebagai tersangka para provokator di media sosial. Dan untuk membahasnya, pemirsa, bersama kami setelah hadir sejumlah narasumber sudah ada Komisioner Kompolnas Republik Indonesia, Pak Yusuf Warsin. Selamat malam, Bang Yusuf. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga telah hadir Prof. Ci Juliati Hisyam selaku pakar sosiologi dan kriminalitas. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Prof. Cantik sekali hari ini. Ya, ini menjadi sebuah isu yang menarik karena langkah dari pihak kepolisian juga telah dilakukan. Bang Yusuf, kita ketahui bahwa langkah tegas sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, namun sebelumnya kita sama-sama mendengarkan dan juga melihat bagaimana perkembangan terkini atas kasus penjarahan yang dilakukan di rumah sejumlah pejabat publik beberapa waktu yang lalu. Polisi terus mengusut pelaku penjarahan di rumah sejumlah pejabat publik. Penjarahan itu diketahui terjadi selama beberapa hari di berbagai wilayah Jakarta. Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap 7 terduga provokator aksi yang berujung ricuh serta penjarahan rumah anggota DPR. Modus operandi perbuatan tersangka adalah menghasut dan memprovokasi massa aksi untuk melakukan penjarahan di rumah-rumah pejabat seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya. Selain menangkap provokator, Polda Metro Jaya telah menangkap puluhan orang sebagai tersangka penjarahan di rumah anggota DPR dan mantan Menteri Keuangan. Lantas, akankah sikap tegas Polri menindak tegas pelaku provokator dan penjara rumah para pejabat mampu mengusut dan mengungkap keberadaan aktor intelektual serta sumber pendanaan di balik kerusuhan dalam unjuk rasa? Itu tadi pertanyaannya, langsung saja kami konfirmasi kembali kepada Bang Yusuf. Silakan Bang Yusuf, apakah menurut Anda langkah cepat dan tegas juga sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku penjarahan dan juga provokator di media sosial dalam tindakan anarkistis? Ya, tentu Polri dalam hal ini sangat memahami apa yang dimaksud oleh instruksi dan arahan Bapak Presiden. Tindakan tegas yang di sini tentu kata kuncinya adalah sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya semua peristiwa yang itu terkait dengan kerusuhan, anarkisme, penjarahan dalam perspektif hukum kan itu pelanggaran hukum. Maka tentu tindakan tegas itu adalah pada proses penegakan hukum itu, sehingga setelah arahan Presiden, kemudian Polri melakukan langkah-langkah yang itu sudah kami lihat sebagai pengawas fungsional Polri, yang itu memang mendapatkan kritikan juga, yang dimana melakukan pertama patroli berskala besar, itu bagus-bagus saja, hanya dipastikan tidak menimbulkan hal-hal yang itu dapat dipersepsikan seolah-olah ada yang dilakukan tanpa proses hukum kan gitu. Tapi langkah selanjutnya kan proses hukum. Patroli berskala besar yang kemudian langkah selanjutnya melakukan penangkapan. Nah, penangkapan ini sesuai dengan mekanisme kita lihat ya sudah sesuai. 1 kali 24 jam sudah sangat banyak yang dibebaskan. Artinya dari proses penangkapan yang dilakukan itu lebih banyak yang dibebaskan daripada yang masih ditahan. Nah, selama 1 kali 24 jam. Nah, yang tidak dibebaskan dalam 1 kali 24 jam karena memang ada bukti permulaan yang kuat untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian ditingkatkan pada penyidikan yang itu di dalamnya ada penetapan tersangka. Semua wilayah-wilayah yang itu katakanlah yang ada korbannya, yang kalau kita tolkan 10 besar, 10 korban yang meninggal dunia, yang paling besar memang dalam hal ini adalah Sulawesi Selatan. Nah semua Polda-Polda itu bekerja sebagaimana yang ada di Polda Metro Jaya,
yang hingga saat ini kita pantau sekitar 43 orang yang telah ditetapkan tersangka dan banyak yang dibebaskan, Nah, oleh karenanya ini adalah proses hukum. Nah, jadi begini Mbak Winnie, terlepas pun ada arahan Presiden, sesungguhnya apabila terkait dengan pelayanan pengamanan kegiatan unjuk rasa oleh masyarakat, ketika kegiatan-kegiatan unjuk rasa itu di dalamnya ada pelanggaran hukum, apalagi sampai adanya anarkisme dan menimbulkan korban, itu seperti biasa ada proses hukum. Nah, proses hukum itu juga ditemukan tidak hanya kepada yang melakukan pelanggaran dari pihak masyarakat, tapi kalau memang itu ada pelanggaran dari internal yang bertugas juga dilakukan proses hukum. Nah, dalam hal ini kan kita juga sudah melihat ada proses hukum yang sedang berlangsung pasca putusan kode etik profesi kemarin, kan ini sedang berjalan. Penyidik Bareskrim sedang bekerja di luar proses hukum kepada masyarakat yang melakukan anarkisme, perusakan dan penjarahan. Ya. Jadi ini kita pantau terus dan proses ini tentu kita dorong karena proses penegakan hukum itu kan due process model. Ada hak-hak meskipun dia tersangka tetap harus dihormati. Nah, jadi harus sesuai dengan SOP, profesional, prosedural, dan proporsional. Itu tidak boleh dilanggar. Nah, itu yang kita dorong sehingga benar-benar profesional dan lebih dari itu tentu karena ini menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini kan yang ingin ditunjukkan oleh Polri itu adalah tanggung jawab publiknya. Oleh karena itu proses hukum ini tetap transparan dan akuntabel. Iya, baik. Sementara itu, Prof. Ci, kita ketahui juga bahwa salah satu contohnya saja adanya kasus penjarahan di rumah sejumlah pejabat publik ini. Yang menjadi menarik adalah metode atau modus yang digunakan untuk menjaring orang adalah dengan menggunakan media sosial, Prof. Ya, terima kasih. Memang sekarang ini karena udah eranya ya, menggunakan media sosial itu bisa berdampak positif dan negatif. Nah, karena dianggap media sosial itu adalah media yang paling mudah dan murah, otomatis segala informasi dilakukan melalui media sosial. Nah, sehingga hal itu juga terjadi kenapa? Karena masyarakat itu memang sekarang ini kan membuka media sosial itu bagian dari kehidupannya. Nah, ini menjadi tren. Karena sedang tren ini dimanfaatkanlah oleh kelompok-kelompok tersebut untuk melakukan semacam sosialisasi. Nah, padahal itu kan dampaknya nggak bagus gitu. Tapi itu dianggap sebagai media yang paling mudah dan murah dan mencapai sasaran yang tepat gitu loh. Sehingga dia menggunakan media sosial. Ya, media sosial ini pun juga akhirnya bisa menggerakkan tidak hanya pelaku tapi juga anak-anak di bawah umur. Iya, betul. Itu tadi eksesnya seperti itu. Karena media sosial itu kan tidak hanya dilihat atau digunakan oleh orang-orang dewasa. Kita di Indonesia belum punya aturan seperti itu. Semua anak bahkan bayi pun menggunakan hal itu. Mereka kalau nangis orang tuanya tuh sebagian memberikan ya handphone. Karena nanti dibukanya tuh media sosial. Yang namanya anak kecil ingin taunya tinggi. Sehingga dia buka-buka. Nah, karena melihat seperti itu dan himbauannya ayo kita lakukan. Ya mereka kan terpacu untuk mau. Dan termotivasi untuk melakukan perbuatan seperti itu. Apalagi saya dengar kalau di sana kita akan dapat sekian. Artinya dia akan bagi-bagi. Dan ketika bagi-bagi uang yang diambil dari salah satu tempat itu dan itu merebak di media sosial, oh mereka itu sangat termotivasi untuk hal itu. Iya, ini menjadi menarik karena jika kita lihat dari sudut pandang dari Kompolnas sendiri, dari mana sumber pendanaan sehingga bisa menggerakkan orang hingga orang itu tergiur dengan adanya wah di sana ada yang bagi-bagi begitu, Bang Yusuf? Ya, karena ini diusut secara hukum, tentu dia mengalir berdasarkan fakta-fakta yang ada, gitu. Jadi tidak bisa diasumsikan bahwa ini dari sini. Ya, bagaimana faktanya itu misalnya yang dari semua 43 tersangka di Polda Metro Jaya ini apabila di klasterkan kira-kira ada berapa orang yang berperan menghasut melalui media sosial, ada berapa orang yang itu berada di lapangan, nah, apakah punya hubungan, kan itu fakta-fakta yang harus digali.
Nah, dari yang menghasut ini apakah dia berdiri sendiri atau ada jaringan? Sekali lagi penyidik dalam hal ini tentu tidak ya kita tidak inginkan berspekulasi. Semuanya itu mengalir berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan fakta-fakta, hanya kuncinya penyidik bekerja secara independen. Nah, independensi itu ada pada profesionalisme, ada pada integritasnya. Dan di sini harus transparan dan akuntabel. Jadi seperti Polda Metro Jaya ini ada yang disebut Delvedro. Ini juga mendapat kritikan dari teman-teman dari masyarakat sipil terkait dengan penangkapan Delvedro itu. Tapi kan tentu ini proses hukum. Nah, proses hukum ini bisa diuji di dalam mekanisme pra peradilan. Nanti di situ akan terang apakah penangkapan ini yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini memiliki alat bukti yang sah atau tidak. Nah, semuanya akan terlihat nanti di situ. Nah, sekali lagi, apakah kepolisian bisa mengungkapkan soal aliran dana di dalam kerusuhan kemarin itu? Tentu kami Kompolnas, kami mendorong secara profesional itu semuanya mengalir berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada dari semua orang yang telah ditetapkan tersangka itu, bagaimana peran masing-masing, apabila dia penghasut, apakah dia berdiri sendiri atau punya jaringan. Tentu itu ada petunjuk-petunjuk di dalamnya untuk menentukan apakah memang ada dalangnya ataupun sumber dananya secara khusus. Apakah memang ada dalangnya ataupun sumber dananya, Prof. Ji? Ini yang menjadi sebuah pembahasan yang menarik. Sesungguhnya apabila memang benar ada dalangnya, apa yang menjadi kepentingan bagi dalang tersebut berdasarkan pantauan Anda ataupun perhatian Anda dari seorang sosiolog ini? Kalau kita mengatakan dalang kan kita belum tahu ya. Nah, dalangnya itu siapa gitu. Tapi kalau dilihat dari perlakuan yang terjadi, di mana mereka melakukan perbuatannya itu seakan-akan sistematis, terstruktur, kita bisa ukur gitu loh, ya. Dan kita bisa lihat itu bukan mahasiswa, ya kan, berbeda gitu, bukan mahasiswa. Nah, ini siapa? Nah, kita kan harus mencari gitu. Nah, biasanya masa itu kalau sudah ada yang ngajak, itu seakan-akan apa yang diajak itu adalah suatu pembenaran. Dia akan ikut. Gitu, misalnya gini, di jalanan ada orang lagi pukul maling. Orang yang lewat nggak kenal, nggak apa, itu main pukul. Karena dia merasa bahwa dia ikut serta dengan orang-orang itu. Karena merasa, iya lo gara-gara lo begini. Nah, itu tuh gitu. Mungkin tadi ajakan dari media sosial, nah ini ada begini loh, nanti akan begini, hasilnya akan begini. Orang akan ikut. Di bawah alam sadar, orang mudah sekali terpancing untuk ikut. Nah, di bawah alam sadar memang bisa terpancing untuk hal itu, Prof. Tapi ini kan sesuatu yang terlihat seperti sistematis begitu ya, Prof. Ini bagaimana menurut Anda? Iya, makanya tadi saya bilang bahwa itu adalah kelihatannya sistematis, terstruktur gitu loh yang dilakukan. Kenapa yang dirusak itu adalah fasilitas umum? Iya. Mahasiswa nggak ada melakukan kayak gitu, karena dia tahu gunanya fasilitas umum kan untuk rakyat, untuk banyak orang. Nah, kalau sekarang tujuannya apa? Apakah memang tujuannya ingin terjadi chaos? Kan endingnya ke sana ya. Apakah ini untuk chaos atau untuk sekedar membuat huru-hara? Atau ini sekedar hanya sebagai suatu protes? Tapi kan kita dengan perbuatan tadi kita sudah bisa cari, kita lihat goalnya. Ini tujuannya chaos. Nah, dengan chaos itu nanti dikaitkan lagi. Apakah tadi dengan tertabraknya atau ditabrak saya nggak tahu itu ya si Afan itu. Nah, ini apa arahnya kemana gitu? Apakah ini menjadikan klimaks dari rencana chaos tersebut? Itu yang harus kita cari. Iya, betul. Dan dari pihak kepolisian juga tidak tinggal diam, sudah melakukan ataupun menetapkan tersangka. Nah, apa langkah selanjutnya yang harus diambil oleh pihak kepolisian? Nanti kita jawab sesaat lagi, Bapak Ibu. Kami akan kembali selepas jeda.